Halo warga nobar yang kalau diajak reuni sekolah alasannya sibuk kerja, padahal minder karena gajinya masih di bawah UMR. Kayak apa kabarnya bebuhan takut ditanya kapan nikah? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action komedi tahun 2016 yang dibintangi oleh Mamang Dwayne The Rock Johnson dan si kecil Kevin Hart. Film yang cocok banar kesan menemani pian pas lagi minder banget lihat kawan yang dulunya cupu sekarang malah jadi bos besar. Halo bosku. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Central Intelligence. Di awal film di Solo, kita akan berkenalan dengan seorang siswa berbadan tebal, terlalu tebal. Ia bernama Bobby. Karena ketebalan tubuhnya ini, ia selalu menjadi korban bully para jamet di sekolahnya. Dan pagi itu saat Bobby sedang mandi, para jamet yang dipimpin oleh Panjul lagi-lagi berniat untuk mempermalukan Bobby. You know, he's actually a pretty good dancer. Hey, weird dick! Come on. Bersama dengan itu, ternyata sekolahan Bobby sedang mengadakan pesta perpisahan sekolah. Dengan bangganya, kepala sekolah memanggil siswa terbaiknya untuk maju, seorang siswa yang hidupnya berbanding 180 derajat dengan apa yang dialami Bobby. Ia bernama Calvin, tidak pakai Klein atau teman-temannya sering memanggilnya The Golden Jet. Hidupnya terlihat sangat sempurna, apalagi ia punya pacar cantik bernama Siti. Ini orangnya bisa dikatakan tidak ada yang kurang sedikit pun dari Calvin. Dia sangat cerdas, mudah bergaul, ketua OSIS, ketua pramuka, ketua PMR, pokoknya semua jabatan ia ambil. Bahkan karena kehebatannya yang serba bisa, ia digadang-gadang bisa menggantikan sosok Opung Luhut. Namun di tengah keseruan itu, tiba-tiba Bobby merasa malu bukan main. Semua orang menertawakannya habis-habisan hingga membuatnya trauma. Here, babe. Ia merelakan jaket kesayangannya untuk menutupi ichibosnya Bobby yang mengkerut ketakutan. Dari sini terlihat jelas bahwa kebaikan Calvin bukan sekadar gimmick, karena ia tidak memakai vest taktikal dan bawain karung beras. 20 tahun telah berlalu, kehidupan Calvin ternyata tidak seperti yang ia dan orang-orang bayangkan. Kini ia hanya bekerja sebagai akuntan. Bahkan meski sudah mengabdi puluhan tahun, kemampuan dan dedikasinya seolah tidak dihargai oleh perusahaan. Lebih anehnya lagi, seorang pekerja bernama Lin Kaisang yang baru 2 hari bekerja justru langsung dipromosikan menjadi bos di perusahaan itu. Siang harinya saat istirahat makan siang, Calvin pergi makan siang dengan istrinya, si Siti. Tak disangkanya ternyata Lin Kai juga sedang merayakan promosinya di resto itu. Hal ini membuat Calvin merasa semakin gagal menjalani hidup. Bahkan saking malunya, ia memutuskan untuk tidak menghadiri reuni angkatannya yang akan diadakan beberapa malam lagi. I don't want to be the guy that peaked in high school. After he peaked, his life went like this. Don't do that. That's the sound. Saat kembali ke kantor, Calvin mencoba healing pakai aplikasi MiChat. Banyak yang mengajaknya berteman, tapi beberapa nama, terutama teman sekolahnya dulu, langsung ia tolak. Hingga akhirnya ia menemukan akun bernama Bob Stone. Karena penasaran, ia pun membuka profilnya. Bersamaan dengan itu, Siti menelpon suaminya. Tujuannya menelpon adalah untuk mengajak suaminya datang ke psikiater karena ia takut kesehatan mental suaminya terganggu. Tak disangkanya saat itu si Bob Stone juga mengirim pesan pada Calvin. Awalnya Calvin canggung untuk membalas, tapi setelah ia tahu ternyata Bob Stone adalah Bobby yang pernah ia selamatkan ichibosnya, Calvin langsung semangat membalas. Yeah, I already made plans for tonight, man. All right. Oh my God. Dari obrolan itu, mereka sepakat untuk bertemu di warungnya Mas Yono. Calvin pun juga menunda pertemuan dengan psikiater demi menemui teman lamanya. Malam menjelang, Calvin yang baru saja sampai kebingungan mencari keberadaan Bobby. Tidak disangka penampilan Bobby berubah drastis sampai Calvin hampir tidak mengenalinya. Hi there.
better back the fuck up! Whoa, back up, man! Robbie Weirdick from high school. Are you kidding? What? Ketika Calvin bertanya-tanya bagaimana Bobby bisa memiliki tubuh seperti itu, Bobby menjelaskan bahwa ia selalu berolahraga 26 jam setiap harinya selama 20 tahun terakhir sambil bernyanyi. Bobby yang dulu bukanlah yang sekarang. Walaupun penampilannya berubah, kepribadian Bobby tetap sama seperti dulu. Bahkan ketika digoda oleh mbak-mbak di sana, ia masih merasa tak percaya diri. Ternyata tujuannya menemui Calvin adalah untuk mencari teman curhat karena ia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Ia sedang galau karena baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai kontraktor pemerintah. Meski begitu, ia sudah sangat senang bisa bertemu satu-satunya orang yang dulu peduli padanya. Dan sebagai rasa terima kasih, Bobby pergi ke bar untuk memesan minuman. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang jamet mengganggu Calvin. Calvin yang dulu terkenal sangat jago pun kini ternyata tak bisa apa-apa. Untung saja Bobby segera kembali dan tanpa diduga, Oh my God! What the hell was that? singkat cerita, malam itu Bobby mengajak Calvin ke SMA mereka dulu untuk mengenang masa lalu. Sialnya, hal itu justru membuat mereka sedih. Bobby jadi teringat insiden saat ia dibully 20 tahun yang lalu yang masih membekas hingga sekarang. Bahkan karena trauma itu, Bobby selalu mandi sambil pakai celana dalam. Sedangkan Calvin semakin minder saat mereka tanpa sengaja melihat deretan kenang-kenangan dari angkatan 96. Di sana terdapat banyak piala yang sebagian besar diraih berkat prestasi Calvin. Sayangnya, kehidupan yang sekarang jauh dari julukan The Golden Jet. Bobby mencoba menyemangatinya dengan mengatakan bahwa apa yang dimiliki Calvin saat ini sebenarnya adalah kehidupan yang banyak diidamkan orang. Bahkan menurut Bobby, banyak orang masih menantikan kembalinya sosok The Golden Jet. Golden Jet! I'm not gonna stop until you do the Golden Jet flip! Go! Oh, God. Sebelum berpisah, Calvin mengatakan bahwa jika suatu hari Bobby membutuhkan bantuan, ia bisa datang kepadanya. Mendengar itu, Bobby langsung meminta bantuan malam itu juga. Sejak dipecat dari pekerjaannya, ia mengalami masalah dengan sistem pembayaran gajinya yang berasal dari bank luar negeri. Karena itu, ia membutuhkan bantuan seorang akuntan untuk melacak kondisi rekeningnya. Sebagai teman, Calvin pun menyanggupi dan masuk ke akun yang diberikan Bobby lengkap dengan ID dan kata sandinya. Anehnya, ketika ditelusuri, Calvin menyadari bahwa akun yang Bobby berikan merupakan akun untuk mengikuti semacam sistem lelang. Tingkah Bobby semakin aneh karena malam itu ia juga meminta izin untuk menginap di rumah Calvin. Meski agak keberatan, Calvin akhirnya membiarkannya tidur di sofa dan meminjamkan piyamanya. Pagi menjelang dan Bobby belum juga bangun. Di saat yang sama, pintu rumah Calvin tiba-tiba digedor. Dengan santai Calvin membukakannya dan ternyata mereka agen CIA yang sedang mencari Bobby. Calvin sangat kebingungan apalagi saat ia dituduh telah menyembunyikan buronan negara. Ternyata Bobby adalah mantan agen CIA yang telah berkhianat karena menghabisi rekannya sendiri yang bernama Antok. Dan ternyata ia adalah hacker yang dengan nama samaran Samidi yang selama ini mencuri informasi rahasia negara untuk dijual ke antek asing. Setiap kali Calvin mencoba menyangkal, Pamela, petinggi CIA yang memimpin tim, selalu punya jawaban yang menyudutkannya. Agar Calvin bisa membuktikan bahwa ia tidak terlibat, Pamela memintanya mengizinkan mereka menggeledah kantornya. Tak lama kemudian mereka tiba di kantor Calvin. Teman Calvin yang banyak omong justru salah paham dan mengira Pamela adalah atlet kuda lumping yang disewa Calvin. Pamela yang malas menghadapinya, ia pun langsung Saat memasuki ruang kerjanya, telepon Calvin tiba-tiba berdering. Akhirnya orang yang sejak tadi mereka cari muncul. Dalam telepon, Bobby mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuannya dan saat ini ia menunggunya di tangga. Tanpa pikir panjang, Pamela dan timnya segera bergegas ke sana. Get back in your office now!
job again, Jet. Bobby mengajak Calvin kabur, tapi tentu saja ia menolaknya. Tapi sekeras apapun Calvin menolak, Bobby tetap memaksanya. You're gonna need it. He's in here! Jet. He's in there! He's out! There we go, Jet! Jet, help! Oh, shit! I got a plan. No, it's not cool. Cool. No, I said it's not cool. One. Mereka berdua kini ditembaki dari berbagai arah, hingga akhirnya Calvin tidak punya pilihan lain selain kabur bersama Bobby. Saat perjalanan kabur, Bobby menjelaskan cerita sebenarnya. 3 minggu lalu, seseorang bernama Samidi membunuh rekannya dan mencuri sebuah kunci rahasia yang dapat mengakses seluruh satelit mata-mata milik Amerika. Tidak berhenti di situ, Samidi juga berencana menjual kunci tersebut ke antek asing melalui sebuah proses lelang. Untuk bisa menangkap pelakunya, Bobby membutuhkan keahlian Calvin dalam bidang akuntansi untuk melacak aliran dana pembayaran lelang tersebut. Calvin menolak mentah-mentah dan mencoba menjelaskan bahwa ia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Namun menurut Bobby, mereka berdua sudah masuk dalam daftar buronan, sehingga satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya adalah dengan menangkap Samidi. Demi memperjelas situasinya, Bobby juga menceritakan bagaimana rekannya, Antok, kehilangan nyawa. Saat itu mereka hampir menangkap Samidi, tetapi ketika mereka berpencar, Antok justru masuk ke dalam jebakan. Di tengah pertarungan sengit tersebut, Calvin berhasil kabur menggunakan sebuah motor. Ia sangat khawatir memikirkan istrinya jangan sampai Maggie ditangkap CIA karena dianggap bersekongkol. Karena itu, Calvin dan Maggie sepakat untuk bertemu di sebuah klinik psikiater karena dengan masalah ini Calvin semakin butuh konsultasi. Namun di tengah jalan, Pamela tiba-tiba datang menjemputnya. Meski awalnya panik karena mengira dirinya akan ditangkap, Calvin akhirnya merasa lega saat Pamela sejak awal tahu bahwa Calvin hanya dijebak oleh Bobby. Pamela lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi 3 minggu sebelumnya. Berdasarkan data CIA, Bobby diyakini memiliki kepribadian ganda akibat trauma masa lalunya, dan Samidi dianggap sebagai sosok imajiner yang tercipta dari gangguan tersebut. Rekannya yang bernama Antok juga diperkirakan tewas akibat ulah Bobby sendiri. Dengan kata lain, menurut CIA, Bobby Stone adalah Samidi. CIA percaya Bobby masih membutuhkan kemampuan Calvin sebagai akuntan untuk melancarkan aksinya berikutnya. Karena itu, Pamela meminta Calvin bekerja sama dengan mereka untuk menangkap Bobby. Ia lalu memberikan sebuah alarm GPS yang dapat diaktifkan jika Calvin dalam keadaan bahaya. Sebagai catatan, Pamela juga menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun, termasuk kepada istrinya. The next time you're with Bob, press this button. Now, go take care of your marriage. Oh, one more thing. Don't tell your wife shit. Tak lama kemudian, Calvin sampai di ruang konsultasi. Ia pun bertemu dengan Maggie yang sudah tiba sejak tadi. Tapi tak disangkanya, Calvin, this is Dr. Dan. Hello, Calvin. Hey. Oh, shit! Calvin sangat emosi dan ingin memberitahu istrinya siapa Bobby sebenarnya. Tapi ia tak bisa karena terikat janji dengan Pamela. Hal ini membuat Maggie merasa kecewa karena suaminya tidak sungguh-sungguh menjalani terapi. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan ruangan. You know what? We're leaving. Let's go.
Maggie, you. Begitu situasi aman, Bobby menjelaskan bahwa Maggie tidak boleh berada dekat mereka sampai masalah ini selesai. Karena itu, ia terpaksa menyabotase sesi konsultasi tersebut. Calvin tidak peduli apapun alasan Bobby. Tangan Calvin sudah bersiap untuk memencet alarm GPS-nya. Namun Bobby kembali berhasil meyakinkannya bahwa ia hanya difitnah dan mereka hampir menemukan pelaku sebenarnya. Dengan begitu semua akan kembali normal. Akhirnya Calvin kembali membantu Bobby. Walau berprofesi sebagai akuntan puluhan tahun, Calvin tidak bisa mendapatkan nomor transaksi dari pemenang lelang semalam. Karena itu mereka meminta bantuan seorang investment banker bernama Panjul, orang yang dulu sangat ditakuti Bobby. Panjul dengan senang hati membantu memberikan nomor transaksi tersebut. Tetapi sepanjang pertemuan Bobby terlihat kaku dan gugup, seolah tubuh kekarnya berubah menjadi rapuh saat berhadapan dengan orang yang pernah membuatnya trauma. Sebelum berpisah, Panjul sempat mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir ia telah bertobat dan rajin beribadah. Ia mengaku bahwa perilakunya dulu terhadap Bobby adalah hal yang paling ia sesali. Mendengar itu, Bobby dan Calvin sempat merasa tersentuh. Bobby pun memaafkannya, tapi tiba-tiba... Weird dick! You stupid ass! Good God, you're dumb. Bob, get up and whoop his ass. Oh, here she comes. Once a fat kid, always a fat kid. You gotta make poopies? What's wrong, Bob? There you go. No, it's a push. At least you found the handle. Boy. Bob! Bob! Calvin tiba-tiba ditelepon Pamela. Ia dianggap melenceng dari tugas dan CIA berencana menangkap Bobby secepatnya. Karena itu, Calvin tidak punya pilihan selain membantu mereka dengan memberikan lokasi Bobby. Tak lama kemudian, Bobby muncul sambil meminta maaf. Selama ini, ia tidak pernah punya teman selain Calvin. Ia sudah tidak bisa percaya pada siapapun lagi selain Calvin. Mendengar itu membuat hati Calvin tersentuh. Tapi ia sudah terlanjur melaporkan posisi Bobby kepada CIA demi keselamatan Maggie. Setelah tertangkap, Bobby dibawa ke sebuah bunker rahasia untuk diinterogasi. Ia tampak sedih karena merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia anggap sahabat. Pemandangan itu membuat hati Calvin luluh dan ia mulai percaya bahwa Bobby sebenarnya orang baik yang difitnah oleh Samidi. Dengan modal sebuah pisang, Calvin mulai beraksi. Dengan mudahnya mereka berhasil membalikkan keadaan dan mengurung Pamela di ruang interogasi. Di tengah jalan, tiba-tiba Bobby menghentikan Calvin. Calvin merasa panik karena takut ada sesuatu yang lebih mengancam dan ternyata... I'm Robbie Weirdick, super... Stop. Okay, listen to me. Bob, I'm sorry. How do you think I got the name Golden Jet in high school? Because you're awesome. No. Come on, man, you get to kill people for a living. How cool is that? We're boys. Oh! Sorry, man. Mereka pun melanjutkan untuk keluar dari bunker tersebut. Tapi sialnya ternyata masih ada penjaga yang harus mereka hadapi. Mau tak mau mereka pun harus kembali membrutal. Wrong key card, pal. Akhirnya mereka berdua berhasil kabur dan agar lebih aman dari kejaran para agen CIA, Bobby pun melakukan ini. Di tengah perjalanan, Bobby meminta Calvin untuk mengecek nomor transaksi yang mereka dapatkan dari Panjul. Siapa sangka, ternyata nomor itu adalah titik koordinat lokasi rahasia untuk transaksi kunci rahasia yang dapat mengakses seluruh satelit mata-mata milik Amerika. Dari data tersebut diketahui bahwa Samidi akan melakukan transaksi dengan pembelinya malam ini di Nganjuk. Sialnya, dari tempat mereka sekarang ke Nganjuk jika naik Gojek akan memakan waktu
waktu 2 hari 2 malam. Satu-satunya akses tercepat hanya lewat jalur udara, tapi uang mereka tak cukup, sehingga tak ada pilihan lain selain mencuri pesawat. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bobby dan Calvin sampai di Bandara Yono Airlines, bandara milik CEO Yono yang belum resmi dibuka tapi diprediksi akan menguasai bisnis perjalanan udara dunia. Terlihat pesawat yang akan mereka curi masih terparkir rapi di dalam hanggar. Mereka pun membagi tugas. Calvin bertugas untuk mengalihkan perhatian penjaga yang ada di sana. Sementara itu, Bobby akan mengeluarkan pesawat yang mereka incar keluar dari parkiran. Setelah rencana sudah disusun dengan sangat matang, mereka memulai aksinya. Calvin masuk dengan berpura-pura sebagai anggota medis yang sedang terburu-buru karena harus membawa organ donor. Tentu saja penjaga itu tidak mudah tertipu. Ia sama sekali tak percaya pada Calvin. Apalagi saat Calvin mengatakan paket organ yang dibawa sangat penting karena berisi icibosnya seorang kepala negara yang dipotong. Mereka terus berdebat dan memberikan kesempatan yang lebih panjang pada Bobby untuk mencuri pesawat, tapi tanpa diduga You're stereotyping Korean dentists. Like a dentist, but let me see it. I have no problem. Sir, we don't need to demean each other here. I don't believe a word. Bobby hampir saja ketahuan hingga akhirnya Calvin mengeluarkan jurus pamungkasnya. Akhirnya, mereka berhasil mencuri pesawat dan segera terbang ke Nganjuk. Mereka sangat bahagia karena tak menyangka bisa melakukan aksi segila ini berdua. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba alarm pesawat berbunyi. Pesawat itu kehabisan bahan bakar dan mesin pesawat akan segera mati beberapa menit lagi. Padahal saat ini mereka sudah sangat tinggi dan tak akan sempat mendarat darurat. There's nothing I can do! Di tengah kepanikan itu, Bobby masih sempat menanyakan penyesalan terbesar Calvin selama hidupnya. Hal ini tentu saja membuatnya semakin panik dan akhirnya Did you just fake this whole thing? Yeah, kinda. Hey, you're really cute when you cry. Stop it! Enough! Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di lokasi transaksi. Karena misi ini dianggap terlalu berbahaya, Bobby meminta Calvin untuk berjaga-jaga di atas, sedangkan ia akan turun ke ruang bawah tanah untuk menemui Samidi dan pembelinya. Begitu Bobby masuk ke ruang bawah tanah itu, tiba-tiba ia disambut dengan baik oleh pembeli kunci rahasia yang telah menunggu Bobby. Loh, saya jadi bingung sebenarnya siapa Samidinya. You're early. So are you. Sementara itu, Calvin yang sedang berjaga di atas melihat Pamela turun ke parkiran bawah. Melihat itu, ia sangat yakin bahwa selama ini Pamela lah yang telah berkhianat pada negara karena pasti ialah Samidinya. Dengan segera, Calvin menelpon Bobby untuk memberitahunya, tapi panggilannya tidak diangkat. Terpaksa, Calvin menyusul ke bawah, tapi sesampainya di sana, tiba-tiba setelah itu, Bobby lalu menunjukkan kunci rahasia yang selama ini ia bawa untuk diberikan pada si pembeli. Tapi tiba-tiba muncul sosok Antok, rekan Bobby yang seharusnya sudah mati 3 minggu lalu. Dan ternyata dialah Samidi yang asli. Ia sengaja memalsukan kematiannya dan mengorbankan Bobby agar bisnisnya bisa berjalan lancar. Sementara Bobby memanfaatkan itu untuk memancing kemunculan Samidi yang asli. I am the real Black Badger. I am the Black Badger. I might be the Black Badger. Karena merasa dipermainkan, si pembeli menyuruh Antok dan Bobby menyerahkan kunci mereka. Dan tiba-tiba Pamela datang menyerang mereka. Sementara itu, saat semua sibuk gelut, Calvin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kunci rahasia yang tergeletak di lantai. Golden Jet for the win!
Kini Calvin yang terpojok dan belum tahu siapa Samidi yang asli harus memilih berpihak pada siapa. Antok terus membujuknya dan mengaku bahwa ia memalsukan kematiannya demi mengungkap identitas rekannya. Karena Antok tak henti-hentinya berbicara, Bobby terpaksa menembaknya. Melihat itu, Calvin jadi yakin bahwa Bobby adalah Samidi yang asli dan ia pun langsung menembaknya. Akhirnya Bobby tumbang berkat bantuan Calvin, tapi tak disangkanya Antok justru mengakui bahwa dialah Samidi yang asli. 3 minggu lalu ia memalsukan kematiannya agar tidak diburu sehingga CIA justru mengira Bobby adalah pengkhianat. Mengetahui itu, tentu saja Calvin tidak tinggal diam dan ia langsung beraksi. Distraction. Bobby berhasil mengalahkan Antok hanya dengan 1 serangan dan untung saja luka tembakan Calvin sebelumnya hanya menggores bokongnya. Bukannya marah, Bobby justru berterima kasih karena ia mengira Calvin sengaja melukainya agar Antok mau membongkar identitas aslinya. Di tengah obrolan itu, Bobby teringat kalau sebentar lagi ada reuni. Bobby pun mengajak Calvin untuk datang ke acara itu saat itu juga. Sebenarnya, Calvin masih ragu karena ia masih merasa hidupnya gagal. Begitu mendarat, mereka langsung disambut oleh Pamela. Ia datang ke sana untuk meminta maaf pada Bobby karena selama ini tidak mempercayainya dan berterima kasih atas bantuan Calvin. Tak disangkanya, Pamela tiba-tiba meminta Calvin untuk bergabung dengan CIA. Hal ini tentu saja membuat Calvin jadi pede untuk berangkat ke acara reuni. Tak lama kemudian, Maggie datang menemui suaminya dan tanpa pikir panjang, Bobby langsung menjelaskan semua yang terjadi pada istri sahabatnya ini. The free world, and here we are. I'm a trader who's gonna sell military state secrets to a terrorist. Special, but it is special. It's special because I have you in it. All right? I thought that my life was a failure, but I love you. That's probably weird. Bobby lalu masuk ke tempat acara, ke ruang di mana Bobby dibully 20 tahun yang lalu. Traumanya tiba-tiba kembali muncul, ia mulai merasa gelisah dan panik. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba MC mengumumkan namanya sebagai Raja Alumni yang baru. Semua pun menyambut Bobby dengan sangat meriah. Bob Stone! For reals? For real, for real. Go ahead, man. Here he is, Bob Stone, huh? Yeah. Sialnya, ada satu orang yang tidak sepakat dengan hasil tersebut. Siapa lagi kalau bukan Panjul? Saat memberikan sambutan, Bobby sempat merasa malu dan sangat gelisah, tetapi perlahan ia berhasil mengatasi traumanya. Saat itu juga ia berusaha melawan ketakutannya atas traumanya selama ini, yaitu dengan mengulang kejadian 20 tahun lalu, tapi dengan lebih pede, yaitu memamerkan Ichibosnya yang sekarang sudah jadi perkasa. Excuse me. Malam itu tak disangkanya Bobby bertemu dengan pujaan hatinya 20 tahun lalu. Mereka pun menghabiskan malam bersama dengan sangat indah. Now it's time for a breakdown. That's my jam. Beberapa bulan telah berlalu dan kini saatnya Calvin untuk berangkat di misi pertamanya sebagai agen resmi CIA. Sebagai hadiah di hari pertama Calvin bekerja, Bobby mengembalikan jaket pemberian Calvin 20 tahun lalu. Is that my jacket? Yes? Bob, is that my jacket? Okay. Well, I sleep in it most nights, but it's clean now. Totally good. Yeah. Ladies and gentlemen, Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini?
Roda kehidupan itu terus berputar, kawan. Jangan sombong pas di atas dan jangan minder pas di bawah. Lihat si Calvin the Golden Jet yang dulu dipuja-puja satu sekolah, sekarang cuman jadi akuntan yang insecure. Sebaliknya, lihat si Bobby dulu dibully habis-habisan sampai ditelanjangi, sekarang jadi agen CIA yang paling mematikan. Sama kayak babuhan pian, pas sekolah gaya selangit sok paling jagoan, remehkan kawan yang pendiam. Sekalinya lulus, kawan yang pendiam itu malah jadi juragan tambang atau pejabat, sedangkan pian masih sibuk nyari loker di grup Facebook. Makanya jangan remehkan orang nangai, hapuk liur. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu CEO Mas Yono, tolong dong passwordnya. Pulung Gundul pamit dulu.